Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Mika pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mika pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Jika sudah menemukan ayat ini, kita akan baca secara bergantian. Mika pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang terakhir, yaitu ayatnya yang ke-12. Saudara semua bangkit berdiri. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ayat pertama saya akan membaca, nanti kekasih-kekasih Tuhan ayat yang kedua dan sampai ayat yang ke-12. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ayat 9. Baiklah, dengarkan hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kezaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabi menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema sederhana,
pemimpin yang dipenuhi Roh Allah. Saya ulangi sekali lagi, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah. Nah, kalau kita melihat dan kita membaca Mika pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, ini berbicara tentang tugas yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Mika, agar supaya Mika memberitahukan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada zaman itu, agar supaya Mika memperdengarkan kesalahan mereka. Mika mengingatkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka lakukan kepada bangsa Israel, mulai dari imamnya, mulai dari para nabinya, diingatkan agar supaya mereka menjalankan tugas sesuai dengan koridor firman Allah. Nah, hari-hari ini pun ada banyak pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini pun ada banyak pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin organisasi tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka sudah berjalan semaunya, mereka sudah bertindak semaunya, mereka sudah melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan mereka sudah kompromi dengan kesalahan, sudah kompromi dengan dosa. Terlebih lagi mereka sudah mengotak-atik firman Tuhan, tidak lagi sesuai dengan kebenaran Allah. Bahkan mereka modifikasi firman karena sesuap nasi. Hati-hati. Ada banyak anak hamba Tuhan mulai modifikasi firman. Mereka tidak berani tegur dosa umat Tuhan. Mereka tidak berani tegur kesalahan umat Tuhan. Justru mereka mengindak-bobokkan dengan khotbah-khotbah yang tidak lagi sesuai dengan Alkitabiah. Mereka mulai khotbah-khotbah tentang berkat Tuhan. Mereka mulai khotbah bagaimana caranya menabur. Mereka mulai khotbah bagaimana umat Tuhan harus memberi. Selalu memberi. Itu dikhotbahkan setiap hari Minggu. Seharusnya berhati-hati setiap umat Tuhan dan cerdas. Jika ada hamba Tuhan mulai khotbah minggu pertama, dia khotbah tentang berkat. Minggu kedua dia khotbah tentang berkat. Minggu ketiga dia khotbah tentang berkat. Minggu keempat dia khotbah tentang berkat. Itu umat Tuhan harus berhati-hati. Dan seharusnya umat Tuhan cerdas dan bertanya, kenapa dalam 1 bulan ini pendeta itu khotbah tentang berkat dan berkat dan berkat? Jika di bulan kemudian dia berbicara tentang berkat, seharusnya umat Tuhan harus cerdas. Anak Tuhan harus melangkahkan kaki dan berkata selamat tinggal. Kenapa? Karena di gereja itu diberitakan hanyalah berkat dan berkat dan berkat. Dengarkan baik, bahwa berkat itu kapan saja Tuhan kirimkan kepada kita, asalkan pengajaran di dalam gereja harus pengajaran sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah disampaikan. Karena ingat bahwa Tuhan mampu mengirimkan berkat dari ujung manapun kepada saudara-saudara kalau kita hidup di hadapan Tuhan secara baik dan benar, hidup kudus, hidup suci, hidup mengekang keinginan daging, menyalibkan keinginan daging, menyalibkan dosa, dan hidup sesuai rencana Allah. Maka saya percaya berkat akan diturunkan dan dikirimkan oleh Allah, karena Dia adalah pemilik berkat satu-satunya. Amin. 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 Oleh karena itu, saudara akan dikasih Tuhan, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah adalah pemimpin yang mengajarkan pengajaran yang sehat dan berkualitas, serta pengajaran yang sehat dan berkualitas tidak terpengaruh dengan peka atau tidak terpengaruh dengan bayaran. Saya ulangi sekali lagi, pengajaran yang sehat, pengajaran yang berkualitas tidak terpengaruh dengan bayaran. Jika ada hamba Tuhan khotbah sedemikian hebat, mempersiapkan sedemikian hebat karena bayaran, maka Anda salah. Tetapi hamba Tuhan, dia ada di dulusnya Allah, dulusnya Tuhan. Dia harus memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena bayaran. Saudara khotbah bukan karena bayaran. Saudara mengajar bukan karena bayaran. Saudara memberitakan firman bukan karena bayaran. Tetapi saudara berdiri dan menyampaikan isian Tuhan karena memang saudara dan saya adalah dulusnya Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu ada 5 hal yang saya mau sampaikan hari ini buat kita. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin yang dipenuhi Roh Allah, seorang pemimpin yang dipenuhi Roh Kudus, ingat bahwa dia harus pemimpin yang mengajarkan pengajaran yang sehat dan berkualitas.
Pengajaran yang sehat dan berkualitas tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Pengajaran yang sehat dan berkualitas tidak terpengaruh dengan situasi kondisi saat itu. Tetapi pengajaran berkualitas dan sehat adalah pengajaran sesuai dengan standar firman Allah. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah engkau modifikasi firman Allah karena suap nasi. Engkau akan bahaya, atau itu akan membahayakan hidup saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah adalah pemimpin yang melakukan keadilan. Ya, ulang sekali, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah adalah pemimpin yang berlaku adil terhadap Tuhan dan terhadap sesama, serta selalu berbagi. Itu pemimpin yang dipenuhi Roh Allah. Dia harus berlaku adil. Berlaku adil terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Jika engkau punya waktu satu hari untuk melihat medsos, maka engkau juga harus punya waktu lebih dari satu hari itu untuk merenungkan firman Allah. Itu namanya adil di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berlaku adil, maka saya percaya kita akan melihat ayat selanjutnya. Maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Persoalan kita akan Tuhan selesaikan. Mengapa? Karena kita berlaku adil di hadapan Tuhan dan juga sesama. Jika ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan jika kita tahu bahwa berkat itu ada berkat-berkat yang lain yang memang berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, jangan telan sendiri berkat itu. Amin. Jangan telan sendiri. Panggil semua hamba-hamba Tuhan yang lain, telepon mereka masing-masing, katakan ayo kita berbagi. Nah saudaraku, cara Tuhan mengajarkan bangsa Israel itu begitu hebat, begitu dahsyat. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berperang, ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menaklukkan satu suku, satu bangsa, maka setiap jarahan bangsa Israel itu harus dikumpulkan bersama-sama dan harus dibagi. Bukan hanya saja kepada mereka yang berperang, tetapi dibagi kepada mereka yang ada di kemah. Tuhan sudah berbicara kepada Musa, semua jarahan kumpulkan dan kita akan bagi bersama-sama. Jadi mereka yang berperang tidak bilang begini, Tuhan kami yang paling capek, karena kami yang paling capek berjuang, kami yang paling capek berperang, maka yang paling besar dan paling banyak kepada kami. Tidak. Tetapi Tuhan sudah berbicara kepada Musa bahwa mari bagilah bersama berkat itu. Dibagi bersama. Nah Tuhan mengajarkan luar biasa. Dan ajaran ini harus terpatri dalam hati dan hidup saudara dan saya. Bahwa ini adalah hal yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan jika ada berkat baik dari pemerintah, ada berkat dari mana saja, seharusnya kita bagi bersama, duduk bersama, berdoa bersama, bagi bersama. Itu yang berlaku adil. Pemimpin tidak boleh dia mementingkan diri sendiri. Pemimpin tidak boleh dia mementingkan keluarganya sendiri. Pemimpin dia tidak boleh mementingkan kelompoknya sendiri. Jika engkau makan daging, maka semua rekan-rekan sekerjamu harus makan bersama-sama, yaitu makan daging. Jika engkau makan roti, seharusnya semua sama-sama harus makan roti. Jika engkau cuma makan makan singkong dan dabu colo-colo, maka semua juga harus makan singkong dan juga dengan dabu colo-colo, orang Manado bilang. Itu namanya adil. Jangan ada berkat kamu telan sendiri. Jangan ada berkat kamu ambil sendiri. Engkau tidak pernah lagi memperhatikan yang lain. Nah, Allah sangat marah, Allah sangat muak kepada pemimpin seperti ini. Mengapa? Karena mereka mementingkan diri sendiri. Allah mau agar supaya pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin di tengah bangsa ini, mereka harus berlaku adil. Karena Allah tidak pernah mengajarkan ketidakadilan. Allah selalu mengajarkan keadilan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang mengasihi bawahan-bawahanmu. Amin. Jadilah seorang pemimpin yang mengasihi bawahanmu. Jadilah pemimpin yang mengayomi bawahanmu. Jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh berlaku adil. Terkadang kita menutupi kesalahan keluarga kita, sedangkan kalau kesalahan orang lain kita tebang dan kita bakar orang itu. Nah, ini tidak berlaku adil. Sebagai seorang pemimpin gereja Tuhan, sebagai seorang gembala,
sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pemimpin apapun, berlakulah adil supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Berlaku adil supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Sebagai kepala keluarga, engkau harus berlaku adil. Jangan engkau pilih kasih antara anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebagai anak mantu, engkau harus berlaku adil kepada kedua orang tuamu, baik orang tuamu dan juga mertuamu, supaya engkau dikenan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita dikenan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan, agar supaya jalan kita pun menjadi jalan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah, dia harus memiliki karakter yang baik. Saya sekali lagi, pemimpin yang dipenuhi Roh Allah, dia harus memiliki karakter yang baik. Tidak boleh pemimpin arogan. Saya sekali lagi, tidak boleh pemimpin arogan, tetapi menjadi pemimpin yang dipimpin Roh Allah, dia harus menjadi pemimpin yang memiliki karakter Kristus. Karena Roh Allah tidak pernah salah pimpin. Saya ulangi sekali lagi, Roh Allah tidak pernah salah pimpin. Seringkali kita memberontak terhadap pimpinan Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai pemimpin gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai penginjil, atau sebagai pemimpin apapun, organisasi apapun, ingat, kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Kita harus segambar dengan Kristus. Kita harus serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita serupa, segambar dengan Kristus, maka saya percaya saudara tidak perlu capek-capek berkhotbah sampai keringat. Saudara tidak perlu menceritakan kepada siapapun, asal mereka melihat gaya hidup mereka, mereka melihat gaya hidup kita sama seperti Kristus, maka mereka akan datang dan mereka pasti akan bergabung di kelompok kita. Amin. Mereka akan datang. Kenapa? Karena mereka melihat pemimpin ini beda dengan pemimpin yang lain. Gembala ini beda dengan gembala yang lain. Hamba Tuhan ini berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Kalau hamba Tuhan ini begitu tulus, begitu murni melayani, mengasihi, mendoakan dan memberkati, maka saya percaya engkau akan dicari oleh orang. Dan orang yang dekat dengan kamu pasti akan mereka akan nyaman. Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang mencari pemimpin seperti dirimu. Nah, yang keempat, pemimpin yang dipimpin Roh Allah adalah pemimpin yang tidak bersilat lidah. Saya ulang sekali lagi, pemimpin yang dipimpin Roh Allah adalah pemimpin yang tidak bersilat lidah atau tidak suka bersilat lidah. Berarti yang dibutuhkan adalah pemimpin yang jujur. Amin. Gereja kehilangan orang-orang demikian. Gereja sudah kehilangan orang-orang jujur. Gereja sudah kehilangan pemimpin-pemimpin yang jujur. Gereja sudah kehilangan umat Tuhan yang jujur. Semua sudah manipulasi data. Semua sudah berkata bohong. Itu di dalamnya. Nah, gereja harus berubah. Gereja harus adakan transformasi di dalamnya. Agar supaya di dalam gereja, mulai dari pemimpin sampai kerajaan, hidup di dalam kejujuran. Karena itu Allah butuhkan. Amin. Itu yang Allah butuhkan. Hidup dalam kejujuran. Jangan tipu. Jangan suka berdusta. Jangan suka berbohong. Karena orang-orang pendusta, pembohong, penipu, itu tidak ada dalam kerajaan Allah. Bilang kiri kanan, tidak ada di sini. Amin. Itu hanya orang-orang di luar saja. Tetap di gereja itu tidak ada. Kalaupun ada pemimpin seperti demikian, jemaat Tuhan seperti demikian, harus bertobat. Amin. Harus bertobat. Kita harus mulai, ya. Jangan tunggu orang lain memberikan contoh, memberikan teladan bahwa dia adalah orang jujur. Jangan. Tetapi dari kita harus keluar bahwa kita adalah orang-orang yang jujur. Karena dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang sudah hancur dan tidak ada lagi orang jujur. Nah, jika di dalam gereja sudah tidak ada orang jujur, maka gereja
dan dunia ini kan hancur dalam kesalahan. Oleh sebab itu gereja harus berbenah mulai hari ini. Dan katakan, Tuhan, saya siap menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang berkata apa adanya. Kalau ada berkat, katakan ada berkat. Jangan selalu berkata tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Seandainya tidak ada berkat, kenapa masih hidup sampai hari ini? Bilang kiri kanan, mulai hari ini kau harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Alkitab katakan ya, tidak, katakan tidak. Jika lebih dari situ, maka Anda yang melayani iblis, bukan melayani Tuhan. Anda beribadah kepada iblis, bukan beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu sesuai dengan standar firman Allah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Terkadang ada orang berkata tidak ada uang. Ya memang di dompet tidak ada uang, tetapi banyak tabungan. Terkadang orang berkata, aduh, lesu, tidak punya apa-apa. Serta datang ke rumahnya, lihat ke rumahnya ada daging babi. Ini namanya pembohongan publik. Amin. Amen. Ya ini pembohongan publik, saudara. Oleh sebab itu saya katakan kepada keluarga saya, kalau ada uang, kalau ada orang berkata ada uang, katakan ada uang. Ya. Suatu hari kami didatangi satu keluarga. Satu keluarga ini sudah sepanjang 1 hari 1 malam tidak makan. Waktu itu kami masih di Jakarta. Dan pagi-pagi satu keluarga ini datang ke rumah. Mereka datang tidak basa-basi. Mereka langsung bertanya, to the point, Pak, ada makanan? Saya katakan ada. Saya bilang sama istri saya, kasih makan. Suami istri dan juga anak mereka makan sampai kenyang. Makan kenyang. Saya pikir masalah selesai, ternyata belum. Setelah selesai makan, kami ngobrol duduk. Mereka bertanya lagi, Pak, Bu, kira-kira ada uang kah? Kalau ada uang, tolong bagikan buat kami. Saya bilang sama istri saya, bagikan. Ada uang, tetapi uang tidak bisa kami berikan sepenuhnya kepada kamu, tetapi kita akan bagi 2 uang itu. Saudara tahu, uang itu cuma 7.000 rupiah. Ya. Uang yang ada di tangan kami pada waktu itu 7.000 rupiah. Nah 7.000 rupiah pun kami bingung. Mau beli apa 7.000 rupiah? Tetapi saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Buat kami dan juga buat keluarga yang datang. Akhirnya saya bilang sama istri saya, bagi saja. Kita sebagai pemilik modal, kita punya harus 4.000. Karena pemilik modal. Mereka yang minta kasih 3.000. Nah saudara tahu, saya bingung. 4.000 yang ada pada kami untuk beli apa? Sedangkan 3.000 pada mereka pun saya berpikir mau beli apa? Ya. Jadi dalam keadaan bingung saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada yang telepon saya. Mungkin berapa jam kemudian HP saya bunyi. Dan pada waktu saya angkat, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata ada sekumpulan omah-omah minta saya untuk melayani. Jadi koordinir omah-omah itu telepon saya dan mereka berkata, Bro, bisakah besok melayani kami? Oke, saya bilang saya siap. Nah, uang 4.000 itu saya pakai untuk naik taksi. Dari sini jauhnya mungkin sampai Sentani, karena 2 kali naik taksi. Dari sini misalnya ke AB, ya ke pertigaan, dari situ baru sambung lagi ke Sentani. 2 kali naik taksi. Dan satu kali naik taksi itu 2.000, berarti 4.000. Saudara tahu, sampai di tempat di mana saya dalam pelayanan itu, saya pun bingung. Sudah kehabisan ongkos taksi untuk mau pulang. Setelah selesai ibadah, kelompok ibu-ibu, oma-oma itu bilang begini, Pak Pendeta, makan yang kenyang karena perjalanan jauh. Ketika saya mendengar makan yang kenyang karena perjalanan jauh, dalam pikiran saya adalah mati. Saya ini harus jalan kaki nih. Saya melayani oma-oma Sorentang. Ya, notabene-nya tidak punya penghasilan, sudah. Tidak punya penghasilan. Saya pikir-pikir, waduh Tuhan, ini jalan kaki dari Sentani sampai ke Jayapura, jauhnya, ini luar biasa.
Setelah kami makan, sambil makan selesai, akhirnya saya pamitan. Sementara perjalanan, kok tidak ada gerakan? Waduh, ini bahaya, ini saya harus jalan kaki, saudara. Ini saya harus jalan kaki. Kenapa? Karena tidak ada gerakan dari oma-oma untuk titip ongkos taksi untuk pulang. Setelah di depan untuk mencari taksi, tiba-tiba ada seorang oma, dia lari. Oma cukup kuat, padahal sudah usia 60-70. Ya. Sambil hosa-hosa dia. Aduh, Pak Pendeta minta maaf, tadi saya di kamar mandi. Pak Pendeta ini ada uang sedikit untuk Pak Pendeta pulang ke tempat pelayanan. Nah, saudara tahu, setelah saya tiba dekat dengan rumah, saya buka amplop. Alkitab katakan Tuhan lipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Mulailah belajar berkata jujur jika engkau mau diberkati oleh Tuhan. Mulailah engkau berkata jujur jika engkau melihat jalan itu terbuka. Mulailah berkata jujur jika engkau ingin melihat hal-hal yang hebat yang Tuhan mau kerjakan. Nah, Allah mau gereja Tuhan harus memiliki pemimpin dan orang-orang yang jujur. Jika gereja itu mau diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, saudara dikasih Tuhan. Seorang pemimpin yang dipenuhi Roh Allah bukan hanya saja memiliki keadilan yang baik, bukan hanya saja dikatakan hidup jujur, tetapi seorang pemimpin yang dipenuhi Roh Allah, dia pasti berkenan di hadapan Allah. Amin. Saya ulang sekali lagi, pasti dia berkenan di hadapan Allah. Kita melihat contoh Samuel, ya. Kita melihat contoh Musa. Kita melihat contoh ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya jujur berpaut kepada Tuhan. Mereka lah bisa melakukan perkara-perkara yang hebat di depan semua orang. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat di depan semua orang karena kejujuran mereka di hadapan Tuhan. Ketika Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa, ketika dia ada di sungai Kerit, ketika Tuhan kirimkan dia kepada janda di Sarfat, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya bisa terjadi. Oleh karena itu, ingat sekali lagi, yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, jadilah pemimpin yang mengajarkan pengajaran yang sehat, berkualitas. Jangan engkau memberitakan firman, mengajar karena bayaran. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah dulosnya Tuhan. Saya siap untuk memberitakan. Saya diberi ataupun tidak, saya siap untuk memberitakan firman Allah. Yang kedua, jadilah pemimpin yang selalu berlaku adil. Jika engkau menjadi pemimpin yang berlaku adil, maka engkau akan selamanya dipercaya oleh rekan-rekanmu. Jika engkau menjadi seorang pemimpin yang adil, maka engkau akan dikasihi rekan-rekan kerjamu. Jika engkau menjadi seorang pemimpin yang adil, maka engkau akan dinanti oleh semua orang. Yang ketiga, jika engkau menjadi seorang pemimpin, engkau harus memiliki karakter yang baik sama seperti Kristus. Tidak boleh arogan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, menjadi seorang pemimpin yang dipimpin oleh Allah, dia harus hidup jujur, tidak boleh bersilat lidah. Maka perkenanan Allah akan menjadi bagiannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya bahwa biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberkati kita untuk mereview kita kembali bahwa betapa penting kita hidup dipimpin Roh Allah. Dan orang-orang yang dipimpin Roh Allah, pasti mereka akan berkemenangan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mari, saudara semua bangkit berdiri. Kita